Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sarjana Komputer. Pada pertemuan kali ini di part 4 ya, masih membahas tentang Microsoft Word. Di sini yang sebelumnya sudah membahas tentang Microsoft Word, yaitu di menu Home, kemudian di sub menu Font. Ini ya sudah dibahas di pertemuan di part ketiga. Kalau yang belum nonton silahkan cari di channel ini, yaitu di part 3. Dan part 1 sudah membahas tentang menu File dan Home di submenu Clipboard dari sini ya. Jadi ini part 1 sudah, part 2 dan part 3 sudah. Ini dari bagian menu Home. Yang terakhir ini part 3 dari menu Home submenu Font. Nah, untuk yang selanjutnya di part 4 ini kita akan membahas di submenu paragraf, masih di menu Home ya. Di sini ada beberapa submenu ya. Di sini diantaranya ada bullet ya. Kemudian di sini ada numbering, di sini ada multi level list, di sini ada decrease indent, kemudian di sini ada increase indent juga. Kemudian di sini ada sort, di sini ada show atau hidden. Kemudian di sini ada align text left ya, atau rata kiri. Yang ini rata tengah atau dengan center. Kemudian di sini ada align text right atau rata kanan. Kemudian di sini ada just TV ya, rata kiri kanan atau rata kiri kanan lah, rata, jadi kiri kanan rata gitu. Kemudian yang selanjutnya ada line and paragraph spacing ya. Kemudian ada shading, kemudian yang terakhir ada button border. Oke. Kita akan bahas satu-satu fungsinya apa sih ya dari berbagai submenu di submenu paragraf. Oke, kita lihat. Nah, di sini di menu bullet ya, berfungsi untuk memberikan tanda bulat atau simbol pada baris terpilih ya. Kita contohkan saja langsung. Misal nama hewan gitu ya. Nama hewan. Yang pertama itu ayam, kemudian ada bebek. Ada bebek, kemudian kambing. Nah, ada 3 contohnya ya. Nah, kita menandai simbol, apa sih namanya? Kita akan membuat bullets ya dari setiap nama-nama hewan ini ya. Yang pertama, misal ini ini judulnya ya, nama-nama hewan. Kemudian di sini kita akan kasih simbol nih untuk nama ayam, bebek, dan kambingnya. Nah, yaitu menggunakan yang namanya bullet ini ya. Misal contoh kita pilih langsung, nah berarti kayak gini, titik kayak gini ya. Kalau misalnya mau menandai tanda yang lain gimana? Nah, kita kita klik yang bagian tanda panah bawah ini. Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Nah, ini di sini nggak ada tanda. Ini ada bulat, ada kotak dan sebagainya ya. Misal kita contoh pilih yang tandain aja nih ya, seperti ini. Jadinya ini namanya bulat ya. Kemudian ada di sini kita nama ikan contoh. Nah, sini ada bawal, kemudian ada tenggiri, kemudian ada bandeng ya. Jadi kita buat seperti ini lagi ya, membuat numbering. Nah, jadi pilih ini seperti ini ya. Nah, berarti kalau gini sudah setiap judul berarti sudah ditandai ya. Nama-nama hewan berarti ini gitu. Nama-nama ikan berarti ini, seperti itu ya. Itu fungsinya untuk bullets ya. Kemudian di sampingnya ada numbering ya. Numbering. Fungsinya apa sih numbering ini ya? Numbering ini berfungsi untuk memberikan nomor pada baris terpilih ya, sama dengan ini ya, apa namanya, bullet ya, sama dengan bullet ini ya.
Kalau misalkan ini buat tanda atau simbol, kemudian kalau ini buat angka atau huruf atau buat angka lah gitu ya. Nih, nah, seperti ini buat angka atau huruf seperti ini ya. Misal contoh nama-nama hewan ini kita rubah menjadi angka ya. Jadi 1 2 3 begitu ya. Nah, ini 1 2 3. Nah, seperti ini. Ya. Kalau misalnya kita mau huruf gimana? Nah, kita sama, kita klik yang bagian panah ke bawah ini. Nah, pilih misal dari A AB ya gitu, AB titik gitu. Misal di sini ada AB dalam kurung gitu ya. Kemudian ada sini ada nomor Romawi dan lain sebagainya. Nah, itu gunanya untuk numbering ya. Sebenarnya sama dengan bullets ya. Cuman kalau bullets ini berbentuknya simbol, kalau misalkan numbering yaitu bentuknya nomor atau misalkan abjad gitu ya, A dari A sampai Z gitu. Kalau misalkan datanya banyak. Kalau misalkan angka ya 1 2 3 dan seterusnya. Kalau misalkan angkanya datanya banyak. Nah, itu ya fungsinya ya, hampir sama dengan bullet. Kalau misalkan yang numbering. Kemudian yang di sampingnya ada yang namanya multi level list. Nah, ini multi level list ini. Ya, di sini ada multi level list. Nah, fungsinya untuk apa multi level list? Berfungsi untuk membuat penomoran bertingkat ya, bertingkat. Misal di sini ada di sini ada ikan laut gitu ya. Misal sini nama-nama ikan, misal di sini 1 ikan laut, di sini kedua ikan tawar, contoh ikan tawar. Nah, di sini kita hapus dulu biar gampang. Nah, di sini ada ikan laut dan ikan tawar. Nah, ikan laut kan ada macam-macam tuh, kemudian ada ikan tawar macam-macam kan. Nah, di sini kita sudah menggunakan numbering untuk nama-nama ikan. Nah, ikan laut ini ada macam juga, misal dari sini ya. Ada ikan apa? Misal ikan mujair gitu ya. Kemudian ikan apa lagi? Ikan tenggiri lah, contoh tenggiri. Nah, di sini ikan tawar, ada ikan apa aja? Ikan bandeng, kemudian ikan lah nggak tahu saya, bandeng. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada numbering, nah di sini ada multi level lagi nih ya, seperti itu. Ini contoh seperti ini nih ya. Misal kayak gini nih ya. Nah, seperti ini. Misal ini 1 gitu ya. Ini adalah untuk penomoran bertingkat atau multi level list seperti ini. Nah, contohnya. Nah, kita juga bisa atur nih, misal dari sini 1.1 berarti kalau misalnya kita mengatur dari sini, kita dari change list level. Ya, di sini ya. Nah, misal contoh ini. Nah, berarti seperti ini. Ini 1 berarti ini titik 1. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Ini dihapus dulu. Nah, seperti ini. Berarti ini 2 ya, teman-teman. 2. Nah, berarti ini berapa, teman-teman? Berapa? Ayo, berapa? 2.1 ya, teman-teman ya. 2.1 seperti ini. Ini kita rubah ke change seperti ini ya. Oh, sorry. Kita rubah menjadi di sini multi level list ya di sini ya. Jadi ini contoh kayak gini aja deh. Saya pakai yang ini ya, yang 1A gitu, maksudnya seperti ini ya. Ini namanya yang bertingkat ya, atau multi level list. Ya, jadi 1 ikan laut, apa aja ikan laut? Ada A ikan mujair, ada B ikan tenggiri. Yang kedua ada ikan tawar. Ikan tawar ada apa aja? Ada ikan bandeng, ikan dan lain-lain ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ini adalah untuk multi level list. Misal contoh kayak gini, kita
tiadakan terlebih dahulu lah, kita tiadakan terlebih dahulu seperti ini. Kayak gini ya, misal contoh kayak gini, hilangin semua dulu, kita ratakan kayak gini, ratakan, kita satu-satu kayak gini, satu di kayak gini ya, satu. Nah ini ya teman-teman ya, tinggal kita level list. Oke, pilih. Nah A I gitu ya, A I. Sorry, ini A, seharusnya ini B ya, ini B. Kita edit di sini aja nih kalau misalkan kita mau edit. Di sini ada define new multi level, berarti di sorry di sini ya change level, berarti B gitu ya, seharusnya ini di B ya, ini ya B, A B gitu, berarti BI 1 B2 gitu ya. Oke, itu untuk multi level list. Kemudian di sampingnya ada yang namanya decrease indent. Decrease indent itu ini fungsinya untuk apa sih? Ya. Decrease indent berfungsi untuk menggeser baris atau paragraf ke kiri. Nah, kalau misalkan ada ini nih, ada sebuah baris atau kata kalimat ya, ini ya, kita klik ini ya. Kita misal di sini ya, kita tab dulu seperti ini. Nah dia akan geser ke kiri, 1 2 3 4 5 6 7. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi ini untuk menggeser ke kiri. Nah yang sampingnya itu kebalikannya, untuk menggeser ke kanan. Nah, misal contoh yang di atas nih masih ya, nama-nama hewan kita geser ke kanan pakai ini tuh, 2 3 4 5. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk geser ke kiri, ini digeser ke kanan. Decrease indent untuk geser ke kiri, kemudian increase indent untuk geser ke kanan ya, gitu ya. Jadi itu fungsinya untuk submenu direct indent dan increase indent ya. Kemudian ada yang namanya di sini, kita hapus dulu ini ya. Ada yang namanya sort ya. Sort ini untuk apa fungsinya? Sort berfungsi untuk menyortir data sesuai ascending atau descending ya. Ascending itu sesuai misal dari 1 sampai 10 ya. Jadi yang terkecil sampai terbesar. Kalau ascending huruf misal dari A sampai Z gitu ya. Kalau misalkan angka berarti 1 sampai 10, yang terkecil sampai terbesar itu untuk ascending ya. Kalau misalkan descending itu misal angka 10 sampai 1 ya. Jadi dari angka 10 sampai 1 seperti itu. Kalau misalkan abjad misal dari Z sampai A gitu ya. Jadi ngitungnya dari Z sampai A gitu ya. Dari bawah ke atas lah gitu ya. Kalau misalkan descending, kalau ascending dari atas ke bawah seperti itu. Contoh seperti ini. Kita mengurutkan A, B, K. Nah ini kan udah urut nih ya. Kita berarti ini sudah urut ya. Ada ayam, ada bebek, ada kambing. Berarti udah ascending berarti nih ya. Kalau misalkan nih kita rubah menjadi seperti ini ya, menjadi descending. Nih lihat, kambingnya berarti ada di atas dong ya, enggak nih tuh ya. Kambing ada di atas, bebek ada di tengah, ayam ada di bawah. Ini urutan ascending, descending ya, sorry teman-teman. Ini urutan descending. Kalau descending berarti dari huruf abjad terakhir sampai pertama gitu ya. K kan ada di pertengahan lah gitu ya. Kalau A ada di awal, maka dia misalkan di awal, kalau menggunakannya descending maka dia akan ada di bawah. Nah kita coba lagi menggunakan namanya ascending. Nah di sini teman-teman ya, kita klik di sini dulu, the sort dulu, kemudian di sini ada ascending dan descending. Kita pilih, kita mengurutkan yang mana, ascending atau descending. Kalau kita mengurut ascending berarti dari A sampai Z, kalau misalnya descending Z sampai A gitu ya. Kita coba menggunakan ascending ya. Nah kalau ascending berarti dari A dulu baru B kemudian K gitu ya teman-teman. Nah itu fungsinya untuk sort. Dan kemudian di sampingnya ada yang namanya show atau hidden ya. Show hidden untuk paragraf ya, marks ini. Show hidden, show atau hidden, sembunyikan atau tampilkan. Ini
paragraf. Max berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi. Nah, di sini misal kita contoh kita nih gitu ya, seperti ini. Nah, berarti kalau tandanya kayak gini nih teman-teman, kalau misalnya diaktifkan ya, ini berarti ada spasi gitu ya. Misal kita buang kayak gini, nah, berarti nggak ada spasi ya, atau tab gitu. Misal di sini sorry teman-teman, kalau misalkan ini ya tanda panah ini artinya dia ada numbering atau misalkan bold di sini ya. Nah, spasi itu dia menggunakan titik nih, titik nih teman-teman, nih ya, titik paling kecil nih di tengah. Nah, itu buat menandakan bahwa dia berarti sudah benar ada spasinya. Misal nama-nama dihapus spasinya, berarti dia belum ketahuan nih spasi atau enggaknya. Nah, di spasi maka akan ketahuan. Nah, ini kalau misalkan bentuknya kayak gini ya, apa nih bentuknya saya juga nggak tahu ya. Ini kalau bentuknya kayak gini berarti dia ada paragraf lagi ke bawahnya gitu ya. Setiap paragraf pasti ada nih, misal ayam bakar, nah seperti itu kan. Nah, dia tetap ikut ke samping gitu, walaupun di sini kita buat kata lagi bakar gitu ya. Jadi sini ada titik nih gitu. Itu. Ini buat menandai doang sebenarnya. Buat menandai, menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi ya. Berarti koreksinya sudah nih ya, tanda koreksinya tampil. Kalau misalkan mau dihilangkan tanda koreksinya ya dibuang aja seperti itu. Ya. Kemudian di bawah nih ada alien text left ya, atau paragraf rata kiri ya, rata kiri. Nah, kalau rata kiri ini kita klik berarti ini sudah rata kiri ya teman-teman, untuk rata kiri. Nah, sebenarnya ini nih sering digunakan sebenarnya ya. Kalau misalnya ini rata tengah, di tengah gitu kan. Kalau misalkan di sini ada alien text atau rata kanan ya, kalau misalnya klik ini, dia kata atau kalimatnya ada di sebelah kanan terlebih dahulu ya, baru ke kiri setelah penuh. Misal nama-nama hewan di dalam laut ada apa saja. Nah, seperti ini ya. Jadi katanya dari kanan dulu baru ke kiri. Nah, tuh teman-teman ya, ini rata kanan. Kalau misalkan rata kiri kanan, rata ya, kiri kanan rata. Nah, misal contoh ada kalimat banyak seperti ini ya. Kita contohkan saja, ambil satu file misal contoh. Nah, seperti ini teman-teman, kita ambil yang ini aja deh. Nah, teman-teman di bawahnya aja. Nah, seperti ini kita. Nah, di sini yang ini kan masih belum rata nih ya kan, kiri kanannya. Berarti ini rata kiri tuh, yang kirinya rata tuh, barisnya rata. Sedangkan yang kanannya enggak rata tuh ya. Ada ini panjang, ini agak pendek, ini pendek gitu. Nah, ini adalah rata kiri. Kalau misalnya rata tengah ya berarti tengah yang rata ya, pinggir-pinggirnya enggak rata tuh, bertingkat ya, bertingkat dari panjang semakin ke pendek. Kemudian ada rata kanan ya, rata kanan berarti yang rata sebelah kanannya, yang enggak rata sebelah kirinya. Nah, kalau misalnya ini rata kiri kanan berarti kiri kanannya adalah rata tuh. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi semua rata gitu. Itu untuk perataan paragraf atau kalimat. Kemudian di sampingnya di sini ada line and paragraph shaping ya, untuk mengatur spasi di paragraf ini. Contoh, misal di sini kita pilih satu spasi gitu. Misalkan di sini ada 1,15, ada 1,5, ada 2,5 dan 3 ya. Ini teman-teman ya. Jadi untuk spasi setiap kalimat yang ada di dokumen yang akan kita buat
ya. Seperti biasanya kalau misalkan kita membuat surat atau apalah gitu ya, biasanya kita menggunakan 1,5 ya. Ini sudah apa ya namanya ya, ketentuan yang paling sering digunakan lah ya, 1,5 ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan 1,0 ya tetap bisa, cuman dia terlalu rapat antara kalimat di atasnya dan di bawahnya, di tengah gitu kan. Kalau misalnya 1,5, nah agak mending ada spasi gitu ya, ada space seperti ini ya. Intinya untuk line and paragraph shaping ini berfungsi untuk mengatur jarak antara baris pada teks dan paragraf ya teman-teman. Oke, itu. Kemudian di sampingnya ada yang namanya shading. Nah, apa sih fungsinya shading ini? Ya, shading ini berfungsi untuk membuat warna latar pada teks terpilih. Ya. Jadi misal contoh kita mewarnai yang bagian sehubungan sampai mandiri gitu ya. Mewarnai pilih warna teks seperti ini teman-teman ya. Jadi dia mewarnai latar pada teks terpilih ya. Misal di sini kita ppdb lah, ppdb nih. ppdb kita tandain menjadi merah latarnya seperti ini. Nah, ini teman-teman ya. Misal TPA ini kita warnai hijau. Nah, seperti teman-teman ya. Jadi shading ini berfungsi untuk membuat warna latar ya, latar dari kalimat atau kata yang dipilih. Kemudian di sampingnya ada button border. Button border ini berfungsi untuk apa teman-teman? Ya, berfungsi untuk membuat garis atau pembatas pada teks terpilih ya. Berfungsi untuk membuat garis atau pembatas. Nah, di sini kan ada 4 baris nih. Kita buat coba garis seperti ini. Nah, ini ya. Ini garis. Jadi kotak seperti ini, teman-teman. Misalkan ya. Kalau misalkan kotak kita pilih yang all border, ya, sama aja buat teman-teman ya. Jadi, untuk pembatas ini biasanya kalau misalkan kita lihat-lihat di soal-soal gitu ya. Misal soal bahasa Indonesia lah, entah itu kalimat-kalimat apa, biasanya ada kotak seperti ini kan teman-teman. Misalkan kita pernah ujian bahasa Indonesia gitu, ada kalimat berikut mana yang disebut antonim atau apalah gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman, untuk membuat garis atau pembatas pada teks terpilih ya. Misal contoh kita cuman satu baris ini doang, kita klik, nah berarti baris ini yang ada di dalam tabel atau kotaknya. Yang ini juga nih 3 ini berarti 3 ini yang kotak. Oh sorry teman-teman, ini kita enter, ini kita beri kotak seperti ini teman-teman. Nah kan kotak-kotak seperti ini ya teman-teman ya, itu fungsinya. Nah itu di pertemuan keempat ini atau part keempat ini kita membahas tentang paragraf ya, tentang sub menu paragraf. Oke, mungkin sampai sini terlebih dahulu pembahasan tentang Microsoft Word, yaitu di menu home, di sub menu paragraf ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas di sub menu style ya. Ada di sini stylenya. Cuman ada dua pilihan doang di sini. Ada 2 pilihan di menu style ya. Ada quick style, kemudian change style. Ini namanya quick style, kemudian ini ada change style ya. Itu teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Yang belum subscribe silakan subscribe. Yang sekiranya bermanfaat silakan di-share, dan yang belum paham silakan disimak diulang lagi video dari awal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.